Surat dari Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk menjadi cawapresnya bocor ke publik, di mana surat tersebut baru saja dikirim pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta agar AHY berkenan menjadi pasangannya untuk mengikuti Pilpres 2024. Terdapat pula tanda tangan dari Anies Baswedan di akhir surat tersebut. Selain itu, surat yang ditulis menggunakan tinta biru itu pun dibuat dengan disaksikan oleh dua orang. Dikabarkan bahwa surat ini dibocorkan oleh internal Demokrat pada Jumat 1 September 2023. Hal itu menyusul adanya kabar bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang ditunjuk menjadi pendamping Anies Baswedan bukan AHY, di mana bocornya informasi bahwa Caimin yang akhirnya menjadi pendamping Anies diungkap oleh Demokrat. Oleh sebab itu, partai berlogo bintang Mercy itu merasa dikhianati dengan adanya keputusan tersebut. Terlebih menurut Demokrat, keputusan pemilihan Caimin sebagai pendamping Anies diputuskan sepihak oleh Partai Nasdem. Demokrat mengaku tidak pernah dilibatkan atas keputusan bacawa pres Anies tersebut. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkap kondisi Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ia menyebut bahwa AHY merasa sakit hati karena Anies batal memilihnya untuk menjadi cawapres. Sebab Syahrial menyebut Anies sudah memberikan surat lamaran kepada AHY sebanyak 7 kali. Syahrial mengaku bahwa dirinya bertemu dan bercanda dengan AHY saat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023 malam. Ia menyebut AHY sakit hati karena merasa dibohongi Anies yang tiba-tiba memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Syahrial menegaskan AHY sakit hati bukan karena gagal menjadi cawapres, tetapi karena merasa dibohongi. Sebab menurutnya tak hanya mengirim surat sekali, namun Anies telah melamar AHY sebanyak 7 kali. Meski begitu, Syahrial mengakui kematangan Anies sebagai politisi muda. Ia lantas mengungkap kalimat yang disampaikan AHY kepadanya semalam. Kala itu AHY mengatakan bahwa pihaknya mencari kawan. Jikalau dianggap sebagai lawan, maka orang tersebut salah membaca dan salah menempatkan posisinya. Adapun Anies terakhir kali meminta AHY menjadi cawapresnya pada 25 Agustus 2023 lalu. Surat permohonan Anies kepada AHY itu dibocorkan oleh Partai Demokrat seusai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi dideklarasikan menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres pada hari ini Sabtu 2 September 2023 sore. Di momen yang bersamaan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengunggah momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendapat banjir dukungan dari para warganet. Hal itu tampak dari unggahan di akun X pribadi AHY pada Sabtu 2 September. Tampak dalam foto tersebut, AHY tengah memeluk sang anak yang mengenakan baju hijau. Terlihat senyum di wajahnya dan juga sang istri Anissa Pohan. Keluarga kecil itu tampak sedang berada di sebuah restoran. Melalui cuitannya, AHY mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Unggahan itu pun lantas mendapat banjir komentar dari warganet. Mereka pun memberikan semangat kepada AHY yang disebut-sebut dikhianati oleh Anies Baswedan. Sebab AHY sebelumnya mendapat surat dari Anies yang memintanya untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Namun kini Anies justru menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Bahkan Anies dan Caimin dideklarasikan sebagai capres dan cawapres pada hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meresmikan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres. Setelah ditinggal Anies Baswedan dan Partai Nasdem, kini PDI Perjuangan membuka pintu untuk Partai Demokrat jika ingin bergabung. PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat mendukung bakal capresnya yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Jumat 1 September menanggapi suduet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Said menuturkan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri sangat terbuka jika Demokrat bergabung dengan PDIP. Lebih lanjut, Said berbicara soal hubungan PDIP dan Demokrat yang belakangan kian membaik. Hal itu merujuk pada pertemuan Ketua DPP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu.
Ia pun tak segan menyebut Partai Demokrat adalah partai yang besar, sebab pada pemilu 2009, Demokrat mengalahkan PDIP. Di sisi lain, ia mengajak Partai Demokrat untuk tetap menghadap wacana duet Anies dan Caimin dengan kepala dingin. Said menyadari bagaimana kekecewaan Demokrat yang sudah membangun kerjasama politik bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti nasib dari Demokrat yang kini memilih untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seusai Anies Baswedan menggandeng Mohaimin Iskandar menjadi cawapresnya. Hal itu tampak dari unggahan YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 2 September 2023. Rocky Gerung pun menilai bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang dikeluarkan dari radar cawapres bukan karena keinginan Anies, melainkan keinginan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tak sampai di situ, keinginan Surya Paloh itu menurut Rocky tak lepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi. Saya menangkap itu sebagai satu protes sebetulnya oleh SBY itu, dan kita tahu bahwa itu akan terjadi itu karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa Agus Harimurti akan diedarkan lagi ke dalam mungkin ke PDIP atau bahkan mungkin ke Pak Prabowo. Tetapi poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum tuh. Apa yang maksimum bisa dicapai, apa yang minimum harus dipertahankan tuh. Nah, orang menganggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Sebab kalau SBY masih dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga akan tetap nggak ada gunanya. Karena udah dipastikan bahwa AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada Pak SBY. Tetapi yang kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai. Saya kira itu pengantar yang cukup. Saudara, setelah Anies Baswedan memilih Ketum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin menjadi bacawa presnya, Demokrat diketahui mengambil langkah yakni keluar dari koalisi. Setelah keluar dari koalisi tersebut, Demokrat memiliki peluang untuk merapat ke partai dan koalisi lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemudian berbicara soal sinyal Demokrat merapat ke partainya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia mengatakan selalu membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya saat meninjau pelayanan dan penanganan stunting di Kabupaten Klaten pada Sabtu 2 September 2023. Sementara itu, saudara politisi PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan partainya sangat terbuka untuk membangun kerjasama termasuk dengan Demokrat. Bahkan ia juga menyampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto selalu berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya. Ia juga menjelaskan Puan juga terus membangun komunikasi serta silaturahmi politik dengan pimpinan parpol. Ya, makasih. Terima kasih Ibu. Bu. Yang satu, dua, satu. Ya, makasih Bu. Ya. Sekali Bu. Babuan. Sekali Bu. Harusnya kapan Babuan?
kapan Pak? Deklarasinya kapan Pak? Secepatnya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, adakah peluang dengan Demokrat, Mbak? Selalu komunikasi. Sudah ada komunikasinya, Mbak? Ya. Surat dari Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk menjadi cawapresnya bocor ke publik, di mana surat tersebut baru saja dikirim pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta agar AHY berkenan menjadi pasangannya untuk mengikuti Pilpres 2024. Terdapat pula tanda tangan dari Anies Baswedan di akhir surat tersebut. Selain itu, surat yang ditulis menggunakan tinta biru itu pun dibuat dengan disaksikan oleh dua orang. Dikabarkan bahwa surat ini dibocorkan oleh internal Demokrat pada Jumat 1 September 2023. Hal itu menyusul adanya kabar bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang ditunjuk menjadi pendamping Anies Baswedan bukan AHY, di mana bocornya informasi bahwa Caimin yang akhirnya menjadi pendamping Anies diungkap oleh Demokrat. Oleh sebab itu, partai berlogo bintang Mercy itu merasa dikhianati dengan adanya keputusan tersebut. Terlebih menurut Demokrat, keputusan pemilihan Caimin sebagai pendamping Anies diputuskan sepihak oleh Partai Nasdem. Demokrat mengaku tidak pernah dilibatkan atas keputusan bacawa pres Anies tersebut. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkap kondisi Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ia menyebut bahwa AHY merasa sakit hati karena Anies batal memilihnya untuk menjadi cawapres. Sebab Syahrial menyebut Anies sudah memberikan surat lamaran kepada AHY sebanyak 7 kali. Syahrial mengaku bahwa dirinya bertemu dan bercanda dengan AHY saat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023 malam. Ia menyebut AHY sakit hati karena merasa dibohongi Anies yang tiba-tiba memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Syahrial menegaskan AHY sakit hati bukan karena gagal menjadi cawapres, tetapi karena merasa dibohongi. Sebab menurutnya tak hanya mengirim surat sekali, namun Anies telah melamar AHY sebanyak 7 kali. Meski begitu, Syahrial mengakui kematangan Anies sebagai politisi muda. Ia lantas mengungkap kalimat yang disampaikan AHY kepadanya semalam. Kala itu AHY mengatakan bahwa pihaknya mencari kawan. Jikalau dianggap sebagai lawan, maka orang tersebut salah membaca dan salah menempatkan posisinya. Adapun Anies terakhir kali meminta AHY menjadi cawapresnya pada 25 Agustus 2023 lalu. Surat permohonan Anies kepada AHY itu dibocorkan oleh Partai Demokrat seusai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi dideklarasikan menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres pada hari ini Sabtu 2 September 2023 sore. Di momen yang bersamaan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengunggah momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendapat banjir dukungan dari para warganet. Hal itu tampak dari unggahan di akun X pribadi AHY pada Sabtu 2 September. Tampak dalam foto tersebut, AHY tengah memeluk sang anak yang mengenakan baju hijau. Terlihat senyum di wajahnya dan juga sang istri Anissa Pohan. Keluarga kecil itu tampak sedang berada di sebuah restoran. Melalui cuitannya, AHY mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Unggahan itu pun lantas mendapat banjir komentar dari warganet. Mereka pun memberikan semangat kepada AHY yang disebut-sebut dikhianati oleh Anies Baswedan. Sebab AHY sebelumnya mendapat surat dari Anies yang memintanya untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Namun kini Anies justru menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Bahkan Anies dan Caimin dideklarasikan sebagai capres dan cawapres pada hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meresmikan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres. Setelah ditinggal Anies Baswedan dan Partai Nasdem, kini PDI Perjuangan membuka pintu untuk Partai Demokrat jika ingin bergabung. PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat mendukung bakal capresnya yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Jumat 1 September menanggapi suduet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Said menuturkan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri sangat terbuka jika Demokrat bergabung dengan PDIP. Lebih lanjut, Said berbicara soal hubungan PDIP dan Demokrat yang belakangan kian membaik. Hal itu merujuk pada pertemuan Ketua DPP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu. Ia pun tak segan menyebut Partai Demokrat adalah partai yang besar, sebab pada pemilu 2009, Demokrat mengalahkan PDIP. Di sisi lain, ia mengajak Partai Demokrat untuk tetap menghadap wacana duet Anies dan Caimin dengan kepala dingin. Said menyadari bagaimana kekecewaan Demokrat yang sudah membangun kerjasama politik bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti nasib dari Demokrat yang kini memilih untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seusai Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya. Hal itu tampak dari unggahan YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 2 September 2023. Rocky Gerung pun menilai bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang dikeluarkan dari radar cawapres bukan karena keinginan Anies, melainkan keinginan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tak sampai di situ, keinginan Surya Paloh itu menurut Rocky tak lepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi. Saya menangkap itu sebagai satu protes sebetulnya oleh SBY itu, dan kita tahu bahwa itu akan terjadi itu karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa Agus Harimurti akan diedarkan lagi ke dalam mungkin ke PDIP atau bahkan mungkin ke Pak Prabowo. Tetapi poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum tuh. Apa yang maksimum bisa dicapai, apa yang minimum harus dipertahankan tuh. Nah, orang menganggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Sebab kalau SBY masih dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga akan tetap nggak ada gunanya karena udah dipastikan bahwa Agus itu, AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada Pak SBY. Tetapi yang kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai. Saya kira itu pengantar yang cukup. Saudara, setelah Anies Baswedan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bacawa presnya, Demokrat diketahui mengambil langkah yakni keluar dari koalisi. Setelah keluar dari koalisi tersebut, Demokrat memiliki peluang untuk merapat ke partai dan koalisi lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemudian berbicara soal sinyal Demokrat merapat ke partainya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia mengatakan selalu membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya saat meninjau pelayanan dan penanganan stunting di Kabupaten Klaten pada Sabtu 2 September 2023. Sementara itu, saudara politisi PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan partainya sangat terbuka untuk membangun kerjasama termasuk dengan Demokrat. Bahkan ia juga menyampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto selalu berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsha. Ia juga menjelaskan Puan juga terus membangun komunikasi serta silaturahmi politik dengan pimpinan parpol. Ya, makasih.
kasih Ibu. Bu. Yang 1, 2, 1. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Sekali Bu. Mbak Buan. Sekali Bu. Deklarasinya kapan Mbak Buan? Deklarasinya kapan Mbak Buan? Deklarasinya kapan Mbak? Secepatnya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, adakah peluang dengan Demokrat Mbak? Selalu komunikasi. Sudah ada komunikasinya Mbak? Surat dari Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk menjadi cawapresnya bocor ke publik, di mana surat tersebut baru saja dikirim pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta agar AHY berkenan menjadi pasangannya untuk mengikuti Pilpres 2024. Terdapat pula tanda tangan dari Anies Baswedan di akhir surat tersebut. Selain itu, surat yang ditulis menggunakan tinta biru itu pun dibuat dengan disaksikan oleh 2 orang. Dikabarkan bahwa surat ini dibocorkan oleh internal Demokrat pada Jumat 1 September 2023. Hal itu menyusul adanya kabar bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang ditunjuk menjadi pendamping Anies Baswedan bukan AHY, di mana bocornya informasi bahwa Caimin yang akhirnya menjadi pendamping Anies diungkap oleh Demokrat. Oleh sebab itu, partai berlogo bintang Mercy itu merasa dikhianati dengan adanya keputusan tersebut. Terlebih menurut Demokrat, keputusan pemilihan Caimin sebagai pendamping Anies diputuskan sepihak oleh Partai Nasdem. Demokrat mengaku tidak pernah dilibatkan atas keputusan bacawa pres Anies tersebut. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkap kondisi Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ia menyebut bahwa AHY merasa sakit hati karena Anies batal memilihnya untuk menjadi cawapres. Sebab Syahrial menyebut Anies sudah memberikan surat lamaran kepada AHY sebanyak 7 kali. Syahrial mengaku bahwa dirinya bertemu dan bercanda dengan AHY saat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023 malam. Ia menyebut AHY sakit hati karena merasa dibohongi Anies yang tiba-tiba memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Syahrial menegaskan AHY sakit hati bukan karena gagal menjadi cawapres, tetapi karena merasa dibohongi. Sebab menurutnya tak hanya mengirim surat sekali, namun Anies telah melamar AHY sebanyak 7 kali. Meski begitu, Syahrial mengakui kematangan Anies sebagai politisi muda. Ia lantas mengungkap kalimat yang disampaikan AHY kepadanya semalam. Kala itu AHY mengatakan bahwa pihaknya mencari kawan. Jikalau dianggap sebagai lawan, maka orang tersebut salah membaca dan salah menempatkan posisinya. Adapun Anies terakhir kali meminta AHY menjadi cawapresnya pada 25 Agustus 2023 lalu. Surat permohonan Anies kepada AHY itu dibocorkan oleh Partai Demokrat seusai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi dideklarasikan menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres pada hari ini Sabtu 2 September 2023 sore. Di momen yang bersamaan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengunggah momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendapat banjir dukungan dari para warganet. Hal itu tampak dari unggahan di akun X pribadi AHY pada Sabtu 2 September. Tampak dalam foto tersebut, AHY tengah memeluk sang anak yang mengenakan baju hijau. Terlihat senyum di wajahnya dan juga sang istri Anissa Pohan. Keluarga kecil itu tampak sedang berada di sebuah restoran. Melalui cuitannya, AHY mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Unggahan itu pun lantas mendapat banjir komentar dari warganet. Mereka pun memberikan semangat kepada AHY yang disebut-sebut dikhianati oleh Anies Baswedan. Sebab AHY sebelumnya mendapat surat dari Anies yang memintanya untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Namun kini Anies justru menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Bahkan Anies dan Caimin dideklarasikan sebagai capres dan cawapres pada hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meresmikan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres.
Setelah ditinggal Anies Baswedan dan Partai Nasdem, kini PDI Perjuangan membuka pintu untuk Partai Demokrat jika ingin bergabung. PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat mendukung bakal capresnya yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Jumat 1 September menanggapi isu duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Said menuturkan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri sangat terbuka jika Demokrat bergabung dengan PDIP. Lebih lanjut, Said berbicara soal hubungan PDIP dan Demokrat yang belakangan kian membaik. Hal itu merujuk pada pertemuan Ketua DPP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu. Ia pun tak segan menyebut Partai Demokrat adalah partai yang besar, sebab pada pemilu 2009, Demokrat mengalahkan PDIP. Di sisi lain, ia mengajak Partai Demokrat untuk tetap menghadap wacana duet Anies dan Caimin dengan kepala dingin. Said menyadari bagaimana kekecewaan Demokrat yang sudah membangun kerjasama politik bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti nasib dari Demokrat yang kini memilih untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seusai Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya. Hal itu tampak dari unggahan YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 2 September 2023. Rocky Gerung pun menilai bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang dikeluarkan dari radar cawapres bukan karena keinginan Anies, melainkan keinginan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tak sampai di situ, keinginan Surya Paloh itu menurut Rocky tak lepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi. Saya menangkap itu sebagai satu protes sebetulnya oleh SBY itu, dan kita tahu bahwa itu akan terjadi itu karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa Agus Harimurti akan diedarkan lagi ke dalam mungkin ke PDIP atau bahkan mungkin ke Pak Prabowo. Tetapi poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum tuh. Apa yang maksimum bisa dicapai, apa yang minimum harus dipertahankan tuh. Nah, orang menganggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Sebab kalau SBY masih dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga akan tetap nggak ada gunanya karena udah dipastikan bahwa AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada Pak SBY. Tetapi yang kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai. Saya kira itu pengantar yang cukup. Saudara, setelah Anies Baswedan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bacawa presnya, Demokrat diketahui mengambil langkah yakni keluar dari koalisi. Setelah keluar dari koalisi tersebut, Demokrat memiliki peluang untuk merapat ke partai dan koalisi lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemudian berbicara soal sinyal Demokrat merapat ke partainya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia mengatakan selalu membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya saat meninjau pelayanan dan penanganan stunting di Kabupaten Klaten pada Sabtu 2 September 2023. Sementara itu, saudara politisi PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan partainya sangat terbuka untuk membangun kerjasama termasuk dengan Demokrat. Bahkan ia juga menyampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto selalu berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya. Ia juga menjelaskan Puan juga terus membangun komunikasi serta silaturahmi politik dengan pimpinan parpol.
Yang 1, 2, 1. Ya. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Ya. Sekali Bu, sekali Bu. Buan. Sekali Bu. Deklarasinya kapan Mbak Buan? Deklarasinya kapan Mbak Buan? Deklarasinya kapan, Bang? Secepatnya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ya, Adakah peluang dengan Demokrat, Mbak? selalu komunikasi. Selalu komunikasi. Sudah Ada komunikasinya, Mbak? Surat dari Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk menjadi cawapresnya bocor ke publik, di mana surat tersebut baru saja dikirim pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta agar AHY berkenan menjadi pasangannya untuk mengikuti Pilpres 2024. Terdapat pula tanda tangan dari Anies Baswedan di akhir surat tersebut. Selain itu, surat yang ditulis menggunakan tinta biru itu pun dibuat dengan disaksikan oleh dua orang. Dikabarkan bahwa surat ini dibocorkan oleh internal Demokrat pada Jumat 1 September 2023. Hal itu menyusul adanya kabar bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang ditunjuk menjadi pendamping Anies Baswedan bukan AHY, di mana bocornya informasi bahwa Caimin yang akhirnya menjadi pendamping Anies diungkap oleh Demokrat. Oleh sebab itu, partai berlogo bintang Mercy itu merasa dikhianati dengan adanya keputusan tersebut. Terlebih menurut Demokrat, keputusan pemilihan Caimin sebagai pendamping Anies diputuskan sepihak oleh Partai Nasdem. Demokrat mengaku tidak pernah dilibatkan atas keputusan bacawa pres Anies tersebut. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkap kondisi Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ia menyebut bahwa AHY merasa sakit hati karena Anies batal memilihnya untuk menjadi cawapres. Sebab Syahrial menyebut Anies sudah memberikan surat lamaran kepada AHY sebanyak 7 kali. Syahrial mengaku bahwa dirinya bertemu dan bercanda dengan AHY saat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023 malam. Ia menyebut AHY sakit hati karena merasa dibohongi Anies yang tiba-tiba memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Syahrial menegaskan AHY sakit hati bukan karena gagal menjadi cawapres, tetapi karena merasa dibohongi. Sebab menurutnya tak hanya mengirim surat sekali, namun Anies telah melamar AHY sebanyak 7 kali. Meski begitu, Syahrial mengakui kematangan Anies sebagai politisi muda. Ia lantas mengungkap kalimat yang disampaikan AHY kepadanya semalam. Kala itu AHY mengatakan bahwa pihaknya mencari kawan. Jikalau dianggap sebagai lawan, maka orang tersebut salah membaca dan salah menempatkan posisinya. Adapun Anies terakhir kali meminta AHY menjadi cawapresnya pada 25 Agustus 2023 lalu. Surat permohonan Anies kepada AHY itu dibocorkan oleh Partai Demokrat seusai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi dideklarasikan menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres pada hari ini Sabtu 2 September 2023 sore. Di momen yang bersamaan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengunggah momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendapat banjir dukungan dari para warganet. Hal itu tampak dari unggahan di akun X pribadi AHY pada Sabtu 2 September. Tampak dalam foto tersebut, AHY tengah memeluk sang anak yang mengenakan baju hijau. Terlihat senyum di wajahnya dan juga sang istri Anissa Pohan. Keluarga kecil itu tampak sedang berada di sebuah restoran. Melalui cuitannya, AHY mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Unggahan itu pun lantas mendapat banjir komentar dari warganet. Mereka pun memberikan semangat kepada AHY yang disebut-sebut dikhianati oleh Anies Baswedan. Sebab AHY sebelumnya mendapat surat dari Anies yang memintanya untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Namun kini Anies justru menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Bahkan Anies dan Caimin dideklarasikan sebagai capres dan cawapres pada hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meresmikan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres.
Setelah ditinggal Anies Baswedan dan Partai Nasdem, kini PDI Perjuangan membuka pintu untuk Partai Demokrat jika ingin bergabung. PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat mendukung bakal capresnya, yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Jumat 1 September menanggapi suduet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Said menuturkan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri sangat terbuka jika Demokrat bergabung dengan PDIP. Lebih lanjut, Said berbicara soal hubungan PDIP dan Demokrat yang belakangan kian membaik. Hal itu merujuk pada pertemuan Ketua DPP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu. Ia pun tak segan menyebut Partai Demokrat adalah partai yang besar, sebab pada pemilu 2009, Demokrat mengalahkan PDIP. Di sisi lain, ia mengajak Partai Demokrat untuk tetap menghadap wacana duet Anies dan Caimin dengan kepala dingin. Said menyadari bagaimana kekecewaan Demokrat yang sudah membangun kerjasama politik bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti nasib dari Demokrat yang kini memilih untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seusai Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya. Hal itu tampak dari unggahan YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 2 September 2023. Rocky Gerung pun menilai bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang dikeluarkan dari radar cawapres bukan karena keinginan Anies, melainkan keinginan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tak sampai di situ, keinginan Surya Paloh itu menurut Rocky tak lepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi. Saya menangkap itu sebagai satu protes sebetulnya oleh SBY itu, dan kita tahu bahwa itu akan terjadi itu karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa Agus Harimurti akan diedarkan lagi ke dalam mungkin ke PDIP atau bahkan mungkin ke Pak Prabowo. Tetapi poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum tuh. Apa yang maksimum bisa dicapai, apa yang minimum harus dipertahankan tuh. Nah, orang menganggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Sebab kalau SBY masih dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga akan tetap nggak ada gunanya. Karena udah dipastikan bahwa AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada Pak SBY. Tetapi yang kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai. Saya kira itu pengantar yang cukup. Saudara, setelah Anies Baswedan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bacawa presnya, Demokrat diketahui mengambil langkah yakni keluar dari koalisi. Setelah keluar dari koalisi tersebut, Demokrat memiliki peluang untuk merapat ke partai dan koalisi lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemudian berbicara soal sinyal Demokrat merapat ke partainya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia mengatakan selalu membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya saat meninjau pelayanan dan penanganan stunting di Kabupaten Klaten pada Sabtu 2 September 2023. Sementara itu, saudara politisi PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan partainya sangat terbuka untuk membangun kerjasama termasuk dengan Demokrat. Bahkan ia juga menyampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto selalu berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya. Ia juga menjelaskan Puan juga terus membangun komunikasi serta silaturahmi politik dengan pimpinan parpol.
Terima kasih Ibu. Bu. Yang 1, 2, 1. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Sekali Bu. Babuan. Sekali Bu. Deklarasinya kapan Babuan? Deklarasinya kapan Babuan? Deklarasinya kapan Bang? Secepatnya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Adakah peluang dengan Demokrat, Mbak? selalu komunikasi. Sudah Kak. Ada komunikasinya, Mbak? Surat dari Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk menjadi cawapresnya bocor ke publik, di mana surat tersebut baru saja dikirim pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta agar AHY berkenan menjadi pasangannya untuk mengikuti Pilpres 2024. Terdapat pula tanda tangan dari Anies Baswedan di akhir surat tersebut. Selain itu, surat yang ditulis menggunakan tinta biru itu pun dibuat dengan disaksikan oleh 2 orang. Dikabarkan bahwa surat ini dibocorkan oleh internal Demokrat pada Jumat 1 September 2023. Hal itu menyusul adanya kabar bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang ditunjuk menjadi pendamping Anies Baswedan bukan AHY, di mana bocornya informasi bahwa Caimin yang akhirnya menjadi pendamping Anies diungkap oleh Demokrat. Oleh sebab itu, partai berlogo bintang Mercy itu merasa dikhianati dengan adanya keputusan tersebut. Terlebih menurut Demokrat, keputusan pemilihan Caimin sebagai pendamping Anies diputuskan sepihak oleh Partai Nasdem. Demokrat mengaku tidak pernah dilibatkan atas keputusan bacawa pres Anies tersebut. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkap kondisi Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ia menyebut bahwa AHY merasa sakit hati karena Anies batal memilihnya untuk menjadi cawapres. Sebab Syahrial menyebut Anies sudah memberikan surat lamaran kepada AHY sebanyak 7 kali. Syahrial mengaku bahwa dirinya bertemu dan bercanda dengan AHY saat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023 malam. Ia menyebut AHY sakit hati karena merasa dibohongi Anies yang tiba-tiba memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Syahrial menegaskan AHY sakit hati bukan karena gagal menjadi cawapres, tetapi karena merasa dibohongi. Sebab menurutnya tak hanya mengirim surat sekali, namun Anies telah melamar AHY sebanyak 7 kali. Meski begitu, Syahrial mengakui kematangan Anies sebagai politisi muda. Ia lantas mengungkap kalimat yang disampaikan AHY kepadanya semalam. Kala itu AHY mengatakan bahwa pihaknya mencari kawan. Jikalau dianggap sebagai lawan, maka orang tersebut salah membaca dan salah menempatkan posisinya. Adapun Anies terakhir kali meminta AHY menjadi cawapresnya pada 25 Agustus 2023 lalu. Surat permohonan Anies kepada AHY itu dibocorkan oleh Partai Demokrat seusai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi dideklarasikan menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres pada hari ini Sabtu 2 September 2023 sore. Di momen yang bersamaan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengunggah momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendapat banjir dukungan dari para warganet. Hal itu tampak dari unggahan di akun X pribadi AHY pada Sabtu 2 September. Tampak dalam foto tersebut, AHY tengah memeluk sang anak yang mengenakan baju hijau. Terlihat senyum di wajahnya dan juga sang istri Anissa Pohan. Keluarga kecil itu tampak sedang berada di sebuah restoran. Melalui cuitannya, AHY mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Unggahan itu pun lantas mendapat banjir komentar dari warganet. Mereka pun memberikan semangat kepada AHY yang disebut-sebut dikhianati oleh Anies Baswedan. Sebab AHY sebelumnya mendapat surat dari Anies yang memintanya untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Namun kini Anies justru menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Bahkan Anies dan Caimin dideklarasikan sebagai capres dan cawapres pada hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meresmikan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres.
Setelah ditinggal Anies Baswedan dan Partai Nasdem, kini PDI Perjuangan membuka pintu untuk Partai Demokrat jika ingin bergabung. PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat mendukung bakal capresnya yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Jumat 1 September menanggapi isu duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Said menuturkan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri sangat terbuka jika Demokrat bergabung dengan PDIP. Lebih lanjut, Said berbicara soal hubungan PDIP dan Demokrat yang belakangan kian membaik. Hal itu merujuk pada pertemuan Ketua DPP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu. Ia pun tak segan menyebut Partai Demokrat adalah partai yang besar, sebab pada pemilu 2009, Demokrat mengalahkan PDIP. Di sisi lain, ia mengajak Partai Demokrat untuk tetap menghadap wacana duet Anies dan Caimin dengan kepala dingin. Said menyadari bagaimana kekecewaan Demokrat yang sudah membangun kerjasama politik bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti nasib dari Demokrat yang kini memilih untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seusai Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya. Hal itu tampak dari unggahan YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 2 September 2023. Rocky Gerung pun menilai bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang dikeluarkan dari radar cawapres bukan karena keinginan Anies, melainkan keinginan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tak sampai di situ, keinginan Surya Paloh itu menurut Rocky tak lepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi. Saya menangkap itu sebagai satu protes sebetulnya oleh SBY itu, dan kita tahu bahwa itu akan terjadi itu karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa Agus Harimurti akan diedarkan lagi ke dalam mungkin ke PDIP atau bahkan mungkin ke Pak Prabowo. Tetapi poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum tuh. Apa yang maksimum bisa dicapai, apa yang minimum harus dipertahankan tuh. Nah, orang menganggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Sebab kalau SBY masih dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga akan tetap nggak ada gunanya karena udah dipastikan bahwa Agus itu, AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada Pak SBY. Tetapi yang kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai. Saya kira itu pengantar yang cukup. Saudara, setelah Anies Baswedan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bacawa presnya, Demokrat diketahui mengambil langkah yakni keluar dari koalisi. Setelah keluar dari koalisi tersebut, Demokrat memiliki peluang untuk merapat ke partai dan koalisi lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemudian berbicara soal sinyal Demokrat merapat ke partainya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia mengatakan selalu membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya saat meninjau pelayanan dan penanganan stunting di Kabupaten Klaten pada Sabtu 2 September 2023. Sementara itu, saudara politisi PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan partainya sangat terbuka untuk membangun kerjasama termasuk dengan Demokrat. Bahkan ia juga menyampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto selalu berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsha. Ia juga menjelaskan Puan juga terus membangun komunikasi serta silaturahmi politik dengan pimpinan parpol.
kasih nih Bu. Bu. Yang 1, 2, 1. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Sekali Bu. Mbak Buan. Sekali Bu. Deklarasinya kapan Mbak Buan? Deklarasinya kapan Mbak Buan? Deklarasinya kapan Bang? Secepatnya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Adakah peluang dengan Demokrat, Mbak? selalu komunikasi. Sudah Kak. Ada komunikasinya, Mbak? Surat dari Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk menjadi cawapresnya bocor ke publik, di mana surat tersebut baru saja dikirim pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta agar AHY berkenan menjadi pasangannya untuk mengikuti Pilpres 2024. Terdapat pula tanda tangan dari Anies Baswedan di akhir surat tersebut. Selain itu, surat yang ditulis menggunakan tinta biru itu pun dibuat dengan disaksikan oleh 2 orang. Dikabarkan bahwa surat ini dibocorkan oleh internal Demokrat pada Jumat 1 September 2023. Hal itu menyusul adanya kabar bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang ditunjuk menjadi pendamping Anies Baswedan bukan AHY, di mana bocornya informasi bahwa Caimin yang akhirnya menjadi pendamping Anies diungkap oleh Demokrat. Oleh sebab itu, partai berlogo bintang Mercy itu merasa dikhianati dengan adanya keputusan tersebut. Terlebih menurut Demokrat, keputusan pemilihan Caimin sebagai pendamping Anies diputuskan sepihak oleh Partai Nasdem. Demokrat mengaku tidak pernah dilibatkan atas keputusan bacawa pres Anies tersebut. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkap kondisi Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ia menyebut bahwa AHY merasa sakit hati karena Anies batal memilihnya untuk menjadi cawapres. Sebab Syahrial menyebut Anies sudah memberikan surat lamaran kepada AHY sebanyak 7 kali. Syahrial mengaku bahwa dirinya bertemu dan bercanda dengan AHY saat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023 malam. Ia menyebut AHY sakit hati karena merasa dibohongi Anies yang tiba-tiba memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Syahrial menegaskan AHY sakit hati bukan karena gagal menjadi cawapres, tetapi karena merasa dibohongi. Sebab menurutnya tak hanya mengirim surat sekali, namun Anies telah melamar AHY sebanyak 7 kali. Meski begitu, Syahrial mengakui kematangan Anies sebagai politisi muda. Ia lantas mengungkap kalimat yang disampaikan AHY kepadanya semalam. Kala itu AHY mengatakan bahwa pihaknya mencari kawan. Jikalau dianggap sebagai lawan, maka orang tersebut salah membaca dan salah menempatkan posisinya. Adapun Anies terakhir kali meminta AHY menjadi cawapresnya pada 25 Agustus 2023 lalu. Surat permohonan Anies kepada AHY itu dibocorkan oleh Partai Demokrat seusai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi dideklarasikan menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres pada hari ini Sabtu 2 September 2023 sore. Di momen yang bersamaan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengunggah momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendapat banjir dukungan dari para warganet. Hal itu tampak dari unggahan di akun X pribadi AHY pada Sabtu 2 September. Tampak dalam foto tersebut, AHY tengah memeluk sang anak yang mengenakan baju hijau. Terlihat senyum di wajahnya dan juga sang istri Anissa Pohan. Keluarga kecil itu tampak sedang berada di sebuah restoran. Melalui cuitannya, AHY mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Unggahan itu pun lantas mendapat banjir komentar dari warganet. Mereka pun memberikan semangat kepada AHY yang disebut-sebut dikhianati oleh Anies Baswedan. Sebab AHY sebelumnya mendapat surat dari Anies yang memintanya untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Namun kini Anies justru menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Bahkan Anies dan Caimin dideklarasikan sebagai capres dan cawapres pada hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meresmikan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres.
Setelah ditinggal Anies Baswedan dan Partai Nasdem, kini PDI Perjuangan membuka pintu untuk Partai Demokrat jika ingin bergabung. PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat mendukung bakal capresnya yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Jumat 1 September menanggapi suduet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Said menuturkan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri sangat terbuka jika Demokrat bergabung dengan PDIP. Lebih lanjut, Said berbicara soal hubungan PDIP dan Demokrat yang belakangan kian membaik. Hal itu merujuk pada pertemuan Ketua DPP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu. Ia pun tak segan menyebut Partai Demokrat adalah partai yang besar, sebab pada pemilu 2009, Demokrat mengalahkan PDIP. Di sisi lain, ia mengajak Partai Demokrat untuk tetap menghadap wacana duet Anies dan Caimin dengan kepala dingin. Said menyadari bagaimana kekecewaan Demokrat yang sudah membangun kerjasama politik bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti nasib dari Demokrat yang kini memilih untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seusai Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya. Hal itu tampak dari unggahan YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 2 September 2023. Rocky Gerung pun menilai bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang dikeluarkan dari radar cawapres bukan karena keinginan Anies, melainkan keinginan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tak sampai di situ, keinginan Surya Paloh itu menurut Rocky tak lepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi. Saya menangkap itu sebagai satu protes sebetulnya oleh SBY itu, dan kita tahu bahwa itu akan terjadi itu karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa Agus Harimurti akan diedarkan lagi ke dalam mungkin ke PDIP atau bahkan mungkin ke Pak Prabowo. Tetapi poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum tuh. Apa yang maksimum bisa dicapai, apa yang minimum harus dipertahankan tuh. Nah, orang menganggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Sebab kalau SBY masih dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga akan tetap nggak ada gunanya karena udah dipastikan bahwa Agus itu, AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada Pak SBY. Tetapi yang kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai. Saya kira itu pengantar yang cukup. Saudara, setelah Anies Baswedan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bacawa presnya, Demokrat diketahui mengambil langkah yakni keluar dari koalisi. Setelah keluar dari koalisi tersebut, Demokrat memiliki peluang untuk merapat ke partai dan koalisi lain. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemudian berbicara soal sinyal Demokrat merapat ke partainya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia mengatakan selalu membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya saat meninjau pelayanan dan penanganan stunting di Kabupaten Klaten pada Sabtu 2 September 2023. Sementara itu, saudara politisi PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan partainya sangat terbuka untuk membangun kerjasama termasuk dengan Demokrat. Bahkan ia juga menyampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto selalu berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya. Ia juga menjelaskan Puan juga terus membangun komunikasi serta silaturahmi politik dengan pimpinan parpol.
Satu, dua, satu. Makasih ya Bu ya. Iya. Sekali Bu. Babuan. Sekali Bu. Deklarasinya kapan Babuan? Deklarasinya kapan Babuan? Deklarasinya kapan, Bang? Secepatnya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, Adakah peluang dengan Demokrat, Mbak? selalu komunikasi. Sudah Ada komunikasinya, Mbak? Surat dari Anies Baswedan meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk menjadi cawapresnya bocor ke publik, di mana surat tersebut baru saja dikirim pada minggu lalu, tepatnya pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta agar AHY berkenan menjadi pasangannya untuk mengikuti Pilpres 2024. Terdapat pula tanda tangan dari Anies Baswedan di akhir surat tersebut. Selain itu, surat yang ditulis menggunakan tinta biru itu pun dibuat dengan disaksikan oleh dua orang. Dikabarkan bahwa surat ini dibocorkan oleh internal Demokrat pada Jumat 1 September 2023. Hal itu menyusul adanya kabar bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang ditunjuk menjadi pendamping Anies Baswedan bukan AHY, di mana bocornya informasi bahwa Caimin yang akhirnya menjadi pendamping Anies diungkap oleh Demokrat. Oleh sebab itu, partai berlogo bintang Mercy itu merasa dikhianati dengan adanya keputusan tersebut. Terlebih menurut Demokrat, keputusan pemilihan Caimin sebagai pendamping Anies diputuskan sepihak oleh Partai Nasdem. Demokrat mengaku tidak pernah dilibatkan atas keputusan bacawa pres Anies tersebut. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkap kondisi Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ia menyebut bahwa AHY merasa sakit hati karena Anies batal memilihnya untuk menjadi cawapres. Sebab Syahrial menyebut Anies sudah memberikan surat lamaran kepada AHY sebanyak 7 kali. Syahrial mengaku bahwa dirinya bertemu dan bercanda dengan AHY saat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023 malam. Ia menyebut AHY sakit hati karena merasa dibohongi Anies yang tiba-tiba memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Syahrial menegaskan AHY sakit hati bukan karena gagal menjadi cawapres, tetapi karena merasa dibohongi. Sebab menurutnya tak hanya mengirim surat sekali, namun Anies telah melamar AHY sebanyak 7 kali. Meski begitu, Syahrial mengakui kematangan Anies sebagai politisi muda. Ia lantas mengungkap kalimat yang disampaikan AHY kepadanya semalam. Kala itu AHY mengatakan bahwa pihaknya mencari kawan. Jikalau dianggap sebagai lawan, maka orang tersebut salah membaca dan salah menempatkan posisinya. Adapun Anies terakhir kali meminta AHY menjadi cawapresnya pada 25 Agustus 2023 lalu. Surat permohonan Anies kepada AHY itu dibocorkan oleh Partai Demokrat seusai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi dideklarasikan menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres pada hari ini Sabtu 2 September 2023 sore. Di momen yang bersamaan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengunggah momen kebersamaan dengan keluarganya di media sosial. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendapat banjir dukungan dari para warganet. Hal itu tampak dari unggahan di akun X pribadi AHY pada Sabtu 2 September. Tampak dalam foto tersebut, AHY tengah memeluk sang anak yang mengenakan baju hijau. Terlihat senyum di wajahnya dan juga sang istri Anissa Pohan. Keluarga kecil itu tampak sedang berada di sebuah restoran. Melalui cuitannya, AHY mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Unggahan itu pun lantas mendapat banjir komentar dari warganet. Mereka pun memberikan semangat kepada AHY yang disebut-sebut dikhianati oleh Anies Baswedan. Sebab AHY sebelumnya mendapat surat dari Anies yang memintanya untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Namun kini Anies justru menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Bahkan Anies dan Caimin dideklarasikan sebagai capres dan cawapres pada hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meresmikan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres.
Setelah ditinggal Anies Baswedan dan Partai Nasdem, kini PDI Perjuangan membuka pintu untuk Partai Demokrat jika ingin bergabung. PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat mendukung bakal capresnya yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Demikian disampaikan